Tambah Ukir, Kecamatan Gendim, Kabupaten Situbondo. Dan ini Nama saya Yunia Hairani, saya mengajar di SDN 6 Tambah Ukir, Kecamatan Gendim, Kabupaten Situbondo. kemudian Ibu. Nama saya Lulu Susi Ningsih, saya dari SD Negeri 3 Gendim. Kebetulan saat ini kami akan mencoba untuk mendemonstrasikan konseptual yang ada di dalam modul 2.3, yaitu coaching dalam supervisi akademik. Kebetulan ini adalah kegiatan kami di program pendidikan guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Situbondo. Bagaimana keseruannya? Mari kita simak video berikut ini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum Bu Yunia. Mohon maaf ya Bu mengganggu ini. Kira-kira Bu Yunia kapan ya ada waktu kosong? Oh, sekarang Bu. Sekarang Ibu mau ke sekolah? Oh iya Bu, ya Bu. Ini Bu, saya butuh Bu Yunia nih. Mau saya jadikan observer atau pengamat Bu. Saya ada rekan sejawat yang ingin apa istilahnya kayak gitu Bu, curhat dan juga mau mempraktikkan teknik coaching Bu saya. Kapan Bu Yunia? Bentar lagi ya Bu. Oh iya Bu, saya tunggu ya Bu Yunia ya. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam Bu Yunia. Wah, bagaimana kabarnya ini Pak Eko? Alhamdulillah sehat Bu. Ada apa ini Pak? Kok tiba-tiba telepon saya seakan-akan tadi terburu-buru seperti itu? Apakah ada yang darurat Pak? Iya Bu, sebelumnya saya mohon maaf ya Bu Yunia, sudah mengganggu kesibukan Bu Yunia. Ini Bu, saya ingin mempraktekkan teknik coaching kayak gitu Bu. Seperti itu. Jadi Bapak ini ingin mempraktekkan coaching, kemudian saya ini bagaimana maksudnya Pak? Iya, saya mau mempraktekkan teknik coaching karena ada rekan sejawat saya itu Bu ada permasalahan kayak gitu di sekolah, dan saya ingin meminta Bu Yunia ini menjadi pengamat istilahnya. Oh, seperti itu. Iya. Dan saya mohon Bu Yunia nanti setelah saya selesai teknik coaching itu Bu Yunia memberikan feedbacknya kepada saya terkait dengan praktek yang saya lakukan kayak gitu. Sepertinya Pak Eko ini seharusnya kayak gimana kayak gitu. Mohon umpan baliknya lah istilahnya kayak gitu. Siap seperti itu ya Pak. Iya. Jadi tujuannya Pak Eko di sini adalah meminta saya untuk menjadi observer Iya. seperti itu ya Pak. Wah, jadi karena di sini saya akan melakukan observasi kepada Pak Eko, jadi saya nanti perlu mencatat ini tentang rubrik penilaian yang akan dilakukan selama coaching ini Pak. Tunggu sebentar ya Pak, saya siapkan data-datanya. Oke, siap Bu Yunia. Sebelumnya, apakah Pak Eko sudah tahu tentang rubrik penilaian tentang percakapan coaching itu sendiri? Ya insya Allah sudah Bu Yunia. Saya sudah mencoba untuk mempelajari dan juga tahu lah sedikit-sedikit kayak gitu. Apa saja itu Pak? Nah di situ juga ada kan 3 kompetensi coaching itu hadir secara penuh, kemudian menggali pertanyaan yang membobot dan juga mendengarkan dengan aktif kayak gitu. Dan juga di sini ada prinsip coaching itu diantaranya yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Di mana kemitraan itu kita coach dengan coach itu sama kayak gitu. Tidak ada yang lebih tinggi dan juga tidak ada yang lebih rendah. Jadi itu yang dimaksud dari kemitraan. Itu yang sudah saya pahami. Jadi sepertinya Pak Eko ini sudah siap sekali untuk mempraktikkan Insya Allah. coaching. Semoga nanti apa yang saya observasi di sini, saya yakin pasti nanti luar biasa hasilnya ini Pak Eko. Kemudian tadi Pak Eko juga sudah menyampaikan tentang kompetensi coaching yang berapa itu Pak? 3 Bu. 3. Apa saja itu Pak? Itu kita mendengarkan dengan seksama, dengan baik dan juga hadir dengan seutuhnya, kemudian menggali pertanyaan yang berbobot. Baik. Dari 3 kompetensi tersebut Pak, kira-kira yang ingin Pak Eko kembangkan dalam coaching ini apa itu Pak? Sebetulnya sih ada semuanya Bu, ada 3. Namun saya itu lebih fokus kepada 2 saja kayak gitu. Di antaranya adalah menggali pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan dengan aktif. Baik. Kemudian dari 2 tadi yang ingin Pak Eko kembangkan itu yang ingin spesifik
saya observasi itu yang mana, Pak? Yang menjadi pertanyaan berbobot kayak gitu. Menjadi pertanyaan Saya rasa di sana saya perlu penekanan yang lebih tajam terkait dengan pertanyaan yang berbobot yang akan saya lontarkan kepada coach saya kayak gitu. Siap. Kemudian indikator tercapaian dari tujuannya, Pak. Tujuan pengembangan yang ingin Bapak laksanakan di sini. Tujuan pengembangannya terkait dengan indikator mungkin saya mampu atau kunci mampu itu menemukan permasalahannya sendiri kayak gitu. Bukan saya memberikan solusi, melainkan kunci itu tahu dan juga bisa menganalisis sendiri apa masalahnya, bagaimana penerapannya dan nanti bagaimana hasilnya kayak gitu. Siap Bapak. Jadi fokus saya nanti adalah mengobservasi Pak Eko tentang kompetensi pertanyaan berbobot, gitu, Pak. Iya. Yang Pak Eko sampaikan. Iya. Siap. Nanti saya siapkan penelitiannya, Pak. Nah, kunci Bapak sudah ada di sini, Pak? Insya Allah sudah, Bu. Ini masih ada di belakang. Oh, tadi siap. ya. Kita sambil tunggu ya, Pak. Iya. Kemudian nanti saya observasi kunci yang Bapak. Oke, siap Bu Dunia. Terima kasih Bu Dunia ya. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Lulu. Aduh, mohon maaf ini Pak Eko, saya terlambat. Pak Eko sudah nunggu lama. Dan juga Bu, tadi habis bincang-bincang dengan Bu Yuninya itu Bu. Ini Pak Eko, saya menemui Pak Eko ini ada sedikit yang saya sampaikan. Ya, mungkin apa Bu? Mau nyampaikan apa? Jadi saya itu di sekolah, saya kan punya murid juga Pak. Jadi Ya. murid saya ini memiliki, bisa dikatakan aktifnya tapi berlebih itu loh Bapak. Jadi dia tuh suka mengganggu temannya seperti itu. Enggak. Jadi apa ini Bu tujuannya Ibu Lulu? Jadi saya ini tujuan saya menemui Pak Eko, saya ini ingin istilahnya apa ya Pak, sedikit saya ini bingung itu loh Pak, mau saya apakan di siswa saya ini gitu. Saya kepingin mendapatkan gambaran, bisa menemukan solusi terhadap permasalahan yang saya hadapi terkait dengan siswa saya seperti itu. Jadi tujuan Bu Lulu ini manggil saya ke sini tidak lain adalah ingin menceritakan tentang siswanya yang terlalu berlebihan ya Bu ya, Iya. terkait dengan pembelajaran kayak gitu. Kalau boleh tahu nih Bu, itu berlebihan bagaimana ya Bu ya? Oh gini Bapak, cerita ya Pak ya? Iya nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa. Iya, jadi saya ceritakan gini Bapak. Jadi saya ini kan ngajarnya di kelas 2 Bapak. Saya guru SD kelas 2, di mana siswa saya itu jumlahnya satu kelasnya lumayan banyak sih Bapak ya, ada 25 siswa. Nah, dari 25 siswa tersebut tentunya setiap anak itu memiliki karakteristik yang berbeda ya Pak. Jadi tidak bisa kita samakan. Ada yang pemalu, pemarah, pendiam, terus pokoknya dan lain sebagainya, kompleks sekali permasalahannya. Nah, di sini Bapak saya itu punya satu siswa. Nah, dia itu seperti ini Bapak. Jadi dia itu tadi saya katakan aktif sekali dalam tanda kutip. Jadi dia itu suka sekali mengganggu temannya Bapak. Jadi saat pelajaran itu ya Pak, biasanya temannya mengerjakan atau mendengarkan apa yang saya sampaikan, itu dia itu tidak mau diam Pak. Istilahnya apa ya? Pokoknya saya inginnya ini ya sudah seperti ini, tidak bisa diatur seperti itu Bapak. Jadi terkadang yang dia lakukan itu saat pelajaran yang lainnya nulis Bapak, dengarkan itu Pak. Ada yang terkadang tiduran di kolongnya meja, terkadang pokoknya ada saja kegiatannya yang memancing teman-temannya dan guru itu untuk memperhatikan si anak tersebut, seperti itu Bapak. Oke, itu berapa anak? Apa satu atau lebih dari satu begitu? Itu ada yang seperti itu, ada satu anak Bapak, tapi dia itu cenderung ada 2 anak, sebenarnya 2 Bapak, tapi yang lebih aktif dalam tanda kutip itu 1 anak. Iya, jadi dia itu istilahnya bagaimana caranya
mengajak temannya itu untuk mengikuti dia. Kemudian dia itu selalu mencari perhatian baik itu temannya atau gurunya, istilahnya minta diperhatikan seperti itu loh Bapak. Dan dia terus terang saja seperti itu kan mengganggu Bapak ya buat saya dan juga teman-temannya seperti itu. Jadi Bu Lulu di sini konsul dengan saya, minta saya untuk menemukan solusi ya Bu ya. Untuk bagaimana cara caranya untuk menangani siswa yang berlebihan dalam hiperaktif lah istilahnya. Ya, betul sekali Bapak. Mungkin Bu Lulu ini mempunyai apa ya, kayak tadi kan masalahnya itu di anak-anak yang terlalu berlebihan kayak gitu. Ya. Mungkin Bu Lulu ini punya solusi kayak gitu gimana? Kalau saya jadi saya itu kan mengikuti murid sebenarnya Bapak. Ya, dan jadi saya megang murid itu dari kelas 1. Dari kelas 1, kelas 2 saya ngikuti. Ya memang tetap Bapak namanya seperti itu. Pokoknya kalau sudah kehendaknya ini kemauannya ini dia nggak bisa dia itu sudah Pak. Apa nggak bisa sudah dihentikan sudah seperti itu. Nah, waktu itu saya pernah mencoba Bapak. Jadi anak itu saya dekati ya Bapak ya, saya dekati terus saya dekati, saya kasih tahu. Tapi itu pun ya apa Pak, tidak, maksudnya akan kembali lagi, akan terulang lagi seperti itu. Jadi Bu Lulu sudah pernah menerapkan strategi seperti itu ya Bu? Oke, jadi saya melakukan apa ya, istilahnya face to face pada anak itu, saya melakukan pendekatan pribadi agar anak itu istilahnya mau berubah lah Pak. Ya. Itu gimana hasilnya? Seperti yang saya sampaikan Bapak. Jadi kalau hasilnya memang ada tidak apa ya Pak, tidak bertahan lama, bisa dikatakan seperti itu, tidak bertahan lama, pasti nanti akan seperti itu lagi, seperti itu lagi, seperti itu lagi, nah seperti itu Pak. Pengennya Bu Lulu itu bagaimana? Yang menjadi keinginan saya, jadi anak tersebut dapat berperilaku selayaknya teman-teman pada umumnya. Jadi mengikutilah, kalau tidak mengikuti Pak, oh sekarang waktunya belajar, anak mau belajar, mau mengikuti kesepakatan keyakinan yang ada di kelas. Kemudian karena apa Pak, itu waktu belajar yang lainnya nulis, itu mainan sendiri Bapak. Itu mainan sendiri ganggu, dan itu pun ganggu temannya. Jadi bagaimana temannya itu mau istilahnya mengikuti dia, seperti itu Bapak. Itu strategi yang pertama. Mungkin ada strategi lain Bu Lulu ya? Mungkin saya bisa koordinasi ya kira-kira ya Pak ya dengan orang tuanya ya Pak ya. Iya, ini yang belum saya lakukan Bapak. Mungkin saya akan koordinasi nih Bapak dengan orang tuanya si anak tersebut. Seperti itu mungkin ya Pak. Yes, jadi karena bagaimanapun juga kalau menurut saya sih Pak, harus bisa namanya orang tua harus tahu kan Pak dengan kondisi anaknya, keadaan anaknya seperti apa. Seperti itu mungkin itu Pak. Pada terpikirkan ya Bu Lulu Iya, ya? tadi dipancing sama Pak Eko. Iya. Karena cara pertama iya, dan mungkin juga karena saya merasa kemarin sudah pernah saya lakukan secara face to face kurang berhasil. Mungkin karena saya seperti yang bisa saya sampaikan ke Pak Eko tadi, kok hasilnya tidak bertahan lama, kembali lagi. Mungkin kurang ya Pak, kurang sering. Seperti itu. Iya, betul sekali. Ya Bu ya? Betul sekali Bapak, iya. Jadi mungkin itu penyebabnya kenapa tidak berhasil. Iya Pak Eko. Oke, jadi di sini secara tidak langsung itu Bu Lulu sudah menemukan solusinya dengan sendiri kayak tadi itu ya. Nah kemudian Bu Lulu ini kan sudah betul-betul akan menerapkannya. Ini kira-kira kapan Bu Lulu akan melakukan hal seperti itu? Strategi yang sudah Bu Lulu rancang tadi itu kapan? Gimana ya Pak ya? Karena saya kepinginnya murid saya cepat
dalam artian dia mau mengikuti ya selayaknya anak-anak pada umumnya seperti itu Bapak. Berarti secepatnya Bu Lulu akan melakukan strategi yang sudah Bu Lulu tanyakan tadi ya. Gimana ini Bu Lulu perasaannya sekarang? Ya perasaannya ya alhamdulillah ya Pak. Yang tadinya saya ini buntu, mau saya apakan mulai ini. Sekarang setelah kita sharing ini saya sepertinya memiliki gambaran. Oh iya saya harus gini ya. Kemarin-kemarinnya sebenarnya tidak ada pemikiran seperti itu Bapak. Berarti hasil dari diskusi kali ini bermanfaat ya Bu Lulu ya. Sangat Pak. Di mana Bu Lulu itu memiliki permasalahan dan juga Bu Lulu itu mampu mengidentifikasi dan juga bagaimana caranya untuk menerapkannya itu Bu Lulu sudah mampu dan akan menindaklanjuti dari hasil percakapan kita kali ini dengan cara Bu Lulu itu menemukan sendiri solusinya. Tadi saya cuma hanya sekedar untuk memancing-mancing kayak gitu ya Bu ya. Kemudian Bu Lulu langsung refleks dan juga pikiran kreatifnya itu muncul sendiri ya Bu ya. Wah sangat luar biasa ya. Ini berkat Bapak juga saya bisa pikiran saya bisa terbuka. Oh iya ya saya kenapa saya tidak punya pemikiran seperti itu kan gitu Pak. Baik Bu Lulu, besok ya langsung praktik ya. Siap ya Pak. Nanti kira-kira kapan lagi nih Bu Lulu? Kan kita Bu Lulu ini mau mempraktekkan strategi itu, kemudian tentunya saya itu harus tahu juga Bu hasilnya kayak gitu. Bagaimana? Kapan kira-kira kita bisa ketemu? Mungkin dalam waktu 2 minggu ya Bapak ya. 2 minggu kita bisa bertemu lagi. Nanti saya akan menyampaikan apa perubahannya. Sudah saya temukan ini. Baik Bu Lulu, semoga sukses ya, terus semangat dan jangan lupa bahagia. Terima kasih ya Bu Lulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, selamat Pak Eko, selamat sudah mempraktekkan coaching dengan sangat luar biasa. Ya, alhamdulillah Bu Dunia, sebetulnya tadi itu saya agak deg-deg ya Bu. Karena Kenapa, Pak Eko? saya baru pertama ini Bu melakukan teknik coachingnya itu. Baru pertama, Pak? Iya. Tapi saya lihat Pak Eko itu sudah sangat bagus loh Pak dalam praktek coachingnya ini Pak. Iya, terima kasih Bu Dunia. Baik Pak Eko, tadi saya sudah di sini saya sudah mencatat sesuai yang Pak Eko minta. Saya sudah mengobservasi Bapak di sini. Tapi sebelumnya saya pengen tahu dulu Pak Eko. Menurut Pak Eko sendiri tadi apa yang sudah dilakukan, bagaimana, kemudian apa yang sudah bagus menurut Bapak sendiri dan apa yang perlu diperbaiki? Saya kira yang sudah bagus itu dalam sesi komunikasi Bu. Sesi komunikasi saya rasa sudah bagus, memancing Bu Lulu itu di mana coach saya itu mampu untuk menemukan masalahnya sendiri tanpa saya yang memberikan solusinya kayak gitu. Dan juga saya sudah mampu mendengarkan aktif Bu kayak gitu. Dan juga saya juga hadir secara seutuhnya kayak gitu, mendengarkan keluh kesahnya coach saya tadi kayak gitu, apa sih, bagaimana sih, saya mencoba untuk hadir secara penuh kayak gitu. Sementara untuk yang perlu diperbaiki, mungkin di sini saya agak kesulitan untuk mencari atau menggali pertanyaan yang berbobot kayak gitu. Jadi kosakata itu saya agak bingung. Saya mau masuk gimana ini mengolah kalimat dengan baik kayak gitu. Kalau menurut Pak Eko bagaimana dengan alurnya tadi Pak? Alurnya tadi itu saya sudah memakai alur tirta kan ya Bu ya, di mana di awal itu saya sudah menyepakati tujuan, kemudian juga identifikasi masalahnya, kemudian juga rencana aksi nyatanya dan tanggung jawabnya kayak gitu. Baik, luar biasa sekali tadi saya melihat Pak Eko melakukan coaching itu betul sekali apa yang disampaikan Bapak Eko sendiri, bahwa saya melihat Pak Eko sudah berhasil melaksanakan coaching sesuai dengan alur kita. Nah, tadi kata Pak Eko sendiri tadi bahwa Pak Eko masih kurang Iya, di dalam menggali pertanyaan yang berbobot, mengolah kata kayak gitu. Baik Pak, tadi sesuai kesepakatan kita di awal bahwa Pak Eko tadi ingin saya fokus pada mengamati mengajukan pertanyaan berbobot seperti itu ya Iya, Pak. iya. Baik Pak,
sesuai dengan kesepakatan kita di awal tadi bahwa Pak Eko ingin diobservasi di bidang di kompetensi membuat pertanyaan berbobot. Saya akan melihat ini Pak. Tadi saya sudah mencatat Pak Eko pada kompetensi tersebut. Secara keseluruhan saya rasa Pak Eko sudah bagus, sudah lumayan bagus. Kalau menurut Pak Eko sendiri, kalau angka 1 sampai 10 kira-kira Pak Eko itu sudah di angka berapa ya Pak? Kalau itu sih kurang. Melakukan pertanyaan berbobot ini. Ya itu, kalau menurut saya sendiri sih apa ya, 7 lah istilahnya Bu. 7 ya. Baik, kalau menurut pengamatan yang saya lakukan Pak Eko pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot di sini, Pak Eko sudah cukup bagus. Cuma menurut data di sini Pak Eko itu masih kurang dalam menggunakan kata bahasa-bahasa yang mampu dipahami oleh kunci. Kurangnya masih di sana. Seperti itu Pak. Apakah Pak Eko merasa? Iya Bu, saya menyadari tadi Bu. Makanya saya merasa itu kesulitannya itu mengolah kata kayak gitu. Bagaimana sih mengolah kata yang baik dan benar kayak gitu sehingga kunci saya itu mampu untuk memahaminya kayak gitu. Baik, kemudian apakah dari yang hasil yang baru saja Pak Eko sadari dan saya temukan pada saat saya mengobservasi, apakah tindak lanjut yang ingin Pak Eko kembangkan setelah ini Pak? Mungkin tidak lanjutnya terkait dengan menggali pertanyaan yang berbobot ini Bu, saya akan mencoba untuk mencari referensi Bu. Referensi baik itu di YouTube maupun di PMM juga di Bukti Karya kayak gitu. Dan saya akan berusaha mencari referensi dimanapun itu. Atau lagi nanti saya bisa konsultasi dan telepon lagi kepada Bu Dunia ya mungkin ya kayak gitu. Siap Pak Eko. Yakin ya Pak ya? Ya. Sangat baik ya. Siap Bu. Dan juga saya akan menerapkan teknik kucing ini sesering mungkin kayak gitu. Bukan cuma Luar 1 biasa kali, sekali. kemudian berkali-kali kayak gitu. Tujuannya apa Bu? Supaya saya itu terbiasa kayak gitu. Siap, luar biasa sekali. Tadi katanya Pak Eko kalau masih sekarang di angka 7, setelah Pak Eko tadi katanya mau apa itu? Mau Cari referensi di media Oh, sosial lainnya kayak gitu Bu. Kira-kira nanti berapa cita-cita Pak Eko di Wah, 10 Bu, 10. Luar biasa Iya, sekali Pak Eko. 10. Semangat sekali Pak Eko ini. Saya yakin Pak Eko pasti bisa ini Pak. Amin. Kemudian tadi Pak Eko sudah saya observasi, sudah kita menemukan Pak Eko sendiri malah menemukan kekurangan Pak Eko dan apa yang akan Pak Eko lakukan untuk menyempurnakan kekurangan tersebut. Kemudian bagaimana perasaan Pak Eko sekarang ini Pak? Perasaan saya di sini mungkin lebih tenang dan juga lebih lega karena saya sudah berkonsultasi dan juga meminta Bu Dunia ini untuk menjadi observer saya dan juga memberikan feedback terhadap saya. Saya pun akan menindaklanjuti itu semua Bu. Perasaan saya senang dan bahagia. Luar biasa sekali. Nanti kalau misalkan Pak Eko mau praktik kucing lagi dan meminta saya untuk menjadi observer, saya bersedia loh Pak. Oke. Ini menawarkan diri ya Pak. Memang nanti saya akan hubungi Bu. Ya, hubungi Bu Dunia. Setelah ini mungkin ada pertanyaan Pak? Terkait pertanyaan nggak ada mungkin Bu. Itu sudah lengkap kayaknya dah. Sudah sempurna Bu Dunia. Baik Pak Eko, luar biasa sekali tadi praktik kucingnya. Saya yakin Pak Eko setelah menemukan strategi dari kekurangan yang Pak Eko rasakan dan menemukan strateginya sendiri, nanti saya yakin selanjutnya Pak Eko akan lebih baik dalam melakukan sesi kucing ini. Amin. Ya. Saya tunggu Pak Eko untuk Siap. tindak lanjutnya. Oke, siap Bu Yunia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Bu Yunia ya. Sama-sama Bu Pak. Yunia telah meluangkan waktunya untuk menjadi pengamat saya ini, melakukan coaching dengan kunci saya itu. Terima kasih Bu Yunia. Sama-sama Pak Semoga Eko. Bu Yunia diberikan kesehatan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya yakin nanti Pak Eko pasti bisa jadi coach terbaik di sini. Amin.